Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Januari 2024 untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-temannya, bukan seorang tarot reader lagi, seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Gemini ya. Oke, Gemini apa sih gitu ya peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Januari 2024 ini? Apa peristiwa yang akan Gemini alami di pertengahan Januari 2024? Sekali lagi, apa peristiwa yang akan Gemini alami di pertengahan Januari 2024? Oke, Gemini. Oh, healing, divination, grounding. Baik, Gemini ya. Gemini, apa aja peristiwa yang mungkin akan kamu alami ataupun juga akan berkaitan dengan dirimu gitu ya di pertengahan bulan Januari 2024 ini? Yang pertama, kalau aku lihat di sini ya, beberapa dari kamu mungkin akan mengalami yang namanya healing ya di pertengahan Januari ini. Ada hal-hal sepertinya kayak harus kamu obati ya, entah itu luka hati, tentunya ini berkaitan dengan hati dan perasaan teman-teman ya. Luka hati, kesakitan ya, mungkin terasa dikhianati sebelumnya, healing ya, healing. Atau mungkin ngilangin stres juga bisa kali ya Gemini, entah itu kamu pergi kemana gitu ya. Dan juga di pertengahan Januari ini aku lihat kamu juga akan mengalami ini ya, semacam kalau kamu sebelumnya suka ngedengerin readingan gitu ya, entah dari tarot reader mana gitu, atau ngedengerin pokoknya readingan lah gitu ya, nonton readingan tadi YouTube, entah dari manapun gitu, aku lihat beberapa tentang readingan yang kamu lihat atau yang kamu dengarkan di sini ya, ada potensi ya beberapa akan terjadi di pertengahan bulan Januari ini ya. Awalnya mungkin kamu kayak ngerasa ini nggak mungkin, atau kayak yang aduh ini enggak lah gitu ya, atau kita lihat saja dulu gitu ya, ternyata resonate kalau aku lihat ya. Jadi sepertinya akan ada hal yang berkaitan dengan apa sih, ramalan ataupun readingan di sini. Beberapa ada yang akan terjadi di pertengahan bulan Januari ini buat beberapa dari Gemini ya. Oke, kalau itu mungkin sifatnya kayak yang masih apa ya, negatif gitu ya, mungkin readingan sebelumnya dijadikan untuk mawas diri teman-teman ya. Kalau sedangkan yang positif dijadikan untuk motivasi diri kayak gitu ya. Semoga yang positif aja di sini ya yang terjadinya ke kamu. Dan kemudian yang ketiga di sini aku lihat lagi ya, peristiwanya lagi di sini yang akan kamu alami, mungkin ini berkaitan dengan landasan prinsip kehidupan seperti itu Gemini ya. Aku lihat mungkin ada beberapa hal yang memang apa ya, di pertengahan Januari ini kayak kamu tuh mungkin berusaha buat mempertahankan ya. Akan ada peristiwa yang akan kamu alami berkaitan dengan gimana caranya kamu mempertahankan ya landasan kehidupanmu, prinsip kehidupanmu, mana hal-hal yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Atau juga caranya kamu buat apa ya, bisa kayak yang apa ya, kayak belajar tentang sesuatu gitu ya, belajar tentang sesuatu, ini boleh, ini nggak boleh, terus nanti pembelajaran ini atau pengajaran ini ya akan memperkuat landasan kehidupanmu seperti itu. Oke, detailnya seperti apa Kak? Mari kita lihat di sini Gemini, peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Januari 2024. Oke, di bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Cups yang terbalik di sini ya. Baik Gemini ya. Peristiwanya lagi di sini akan kamu alami yang pertama tentang penyembuhan, tuh kan. Beberapa dari Gemini akan melakukan yang namanya recovery, penyembuhan ya. Paling kuat di sini tentang luka hati, teman-teman ya. Tadi ada healing juga soalnya di oracle-nya ya.
Jadi kamu akan berkaitan dengan healing-healingan di pertengahan Januari ini, oke? Beberapa juga ada sih yang kondisinya mungkin lagi drop, kesehatannya kurang baik gitu ya. Nah, di situ kamu juga akan mungkin melakukan beberapa proses pengobatan kayak gitu ya, oke? Mungkin ada yang kondisinya lagi drop, lagi demam gitu ya. Dan kemudian juga ya, kamu akan menerima bantuan sih dari orang lain. Jadi ada peristiwa yang kamu juga sepertinya akan menerima bantuan dari orang lain di pertengahan Januari ini ya. Gemini, entah itu ngebantu kamu buat healing, entah itu ngebantu kamu buat berobat, recovery, penyembuhan tadi juga bisa ya. Dan kemudian juga tuh kan kenceng banget di sini energi healing dari seorang Gemini ya. Kamu akan mengalami yang namanya proses healing pokoknya di pertengahan Januari ini, aku lihat gitu ya. Healing dari rasa trauma, rasa depresi yang hadir ya. Mencoba untuk memaafkan di sini ya terhadap orang-orang yang pernah menyakiti sebelumnya, mencoba untuk pergi dan melepaskan sesuatu di sini, yaitu tentang trauma-trauma tadi ya. Oke. Pokoknya gitu tentang healing ya. Dan juga di pertengahan Januari ini atau di pertengahan bulan ini, Gemini, aku lihat mungkin beberapa dari orang-orang sepertinya ini bisa vice versa, entah itu kamu, entah itu orang terhadap kamu, sepertinya ada yang butuh pengakuan kayak gitu. Ada yang butuh pengakuan di sini tentang keberadaan, eksistensi ya, keberadaan entah itu dirimu, entah itu seseorang terhadap dirimu juga bisa, karena vice versa di sini ya, eksistensi seseorang ya. Dan juga kalau beberapa orang di pertengahan bulan ini mungkin ada yang ngasih kamu saran, ngasih kamu warning, peringatan sama kamu, nasihat, tolong didengarkan Gemini. Aku lihat beberapa dari yang kasih saran atau nasihat ke kamu ini akan sangat berguna buat kamu ke depannya kayak gitu. Jadi jangan dianggap yang remeh atau main-main ya, saran dari mereka, terutama dari orang yang lebih tua ya. Dan juga di pertengahan bulan ini Gemini mungkin lagi banyak unek-uneknya juga. Kamu akan mengalami semacam hati kamu kayak yang penuh dengan unek-unek, penuh dengan rasa ketidakmampuan, insecure, gak berani, kayak ngerasa aku gak punya apa-apa, kayak terkadang kayak ngerasa aku bukan siapa-siapa, aku bisa apa sih, aku punyanya apa sih, kuasa aku apa sih, kayak gitu ya. Dan juga di pertengahan bulan ini aku lihat ya Gemini ya, kamu kalau soal finansial di sini ya, kamu akan mengalami semacam proses yang hemat-hemat banget kayak gitu. Jadi bukan sekedar hemat, tapi hemat banget, hemat sekali kalau soal uang gitu ya. Sangat-sangat menjaga tentang pengeluaran, bagus gitu ya. Mungkin kamu sangat mengontrol tentang uang kamu di sini. Kalau soal hubungan ya, kalau soal hubungan, kita beralih ke soal hubungan, mungkin kamu akan jauh lebih posesif. Kamu akan mengalami semacam keposesifan di pertengahan bulan ini juga, entah itu seseorang terhadap kamu atau kamu dari seseorang yang posesifnya ya. Dan juga di pertengahan bulan ini ya, Gemini akan mengalami atau juga menghadiri semacam acara-acara formal sifatnya, entah itu pernikahan ya, mungkin ke gedung atau kemana gitu, pernikahan siapa ya, atau acara perusahaan juga bisa di sini, acara kantor, atau juga hal formal, pendidikan, berkaitan dengan dunia pendidikan juga bisa di sini, akademik seperti itu ya. Oke. Dan di bottom of the deck-nya ada Ten of Cups yang terbalik di sini ya. Dan beberapa dari Gemini juga sepertinya akan mengalami peristiwa broken home, ada yang berpotensi ya akan mengalami peristiwa broken home di pertengahan bulan ini, oke. Dan juga beberapa berkaitan dengan masalah keluarga yang akan terjadi, perceraian lah, hubungan yang kurang harmonis, yang tidak stabil dalam keluarga ya. Tapi semoga enggak teman-teman ya, amin, jangan ya kalau bisa, tapi ada potensi memang ke sana. Lebih mawas diri saja ya. Dan selanjutnya kalau untuk zodiak di sini yang bisa terkoneksi dengan Gemini gitu ya, untuk peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan ini, kamu tuh bisa terkoneksi dengan ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, sama Gemini bisa ya. Ada Strength, Leo, Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, ada di Hierophant, Taurus, Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat datang dari Scorpio, Leo, dan Taurus gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Gemini.